Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Fakriudin dari kelas Informatika A dengan NIM 238801020. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai studi syariah. Syariah secara etimologi berarti jalan yang lurus atau thoriqoh mustaqimah yang disyaratkan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 18, atau jalan yang dilalui air untuk diminum, atau juga tangga atau tempat naik yang bertingkat-tingkat. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, syariah berarti hukum dan ketentuan yang beragam. Hukum-hukum dan ketentuan tersebut disebut syariah karena memiliki konsistensi atau kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Kemudian ruang lingkup syariah, di antaranya adalah ibadah khusus, yaitu peraturan yang mengatur hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada rukun Islam, ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam. Contohnya ada dua, yaitu badani atau sifatnya secara fisik. Yang kedua adalah mal atau sifatnya secara harta. Kemudian yang kedua yaitu ibadah umum, yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan alam semesta. Contohnya itu ada ahwal syakhsiyah, al-ahkamul madaniyah, al-ahkamul jinaiyah, dan sebagainya. Kemudian di dalam syariah dapat beberapa prinsip seperti yang dikenal dengan sebutan mabadi al-tashri', yang merupakan cita-cita yang menjadi dasar pokok dan landasan bagi hukum Islam. Kemudian adapun fungsi dari syariah sendiri yaitu sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman, juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dengan selamat. Dengan kata lain, adanya syariah supaya manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariah sehingga bisa hidup dengan teratur, tertib, dan tentram. Kemudian dalam syariah juga terdapat beberapa aspek, seperti yang pertama yaitu ibadah, yang kedua moralitas, yang ketiga hukum keluarga, yang keempat transaksi komersial, yang kelima hukum pidana, yang keenam etika dan moralitas, yang ketujuh pendidikan dan penelitian agama, yang kedelapan lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial. Kemudian dalam syariat juga terdapat beberapa sifat seperti ilahi atau divina, umum, universal, abadi atau eternal, komprehensif, mudah, dan tidak memberatkan. Kemudian ada seimbang antara dunia dan akhirat, adil dan keadilan, fleksibel, rahmat atau mercy, lembaga, dan terakhir adalah lembaga hukum. Dan yang terakhir adalah tujuan dari syariah sendiri. Tujuan dari syariah adalah bertujuan untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku manusia, khususnya umat Islam, guna mewujudkan kemaslahatan manusia baik untuk dunia maupun akhirat. Kemudian adapun dari Asy-Syatibi berpendapat mengenai tujuan syariah dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan daruriyah atau kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan hijaiyah atau kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tahsiniyah atau kebutuhan tersier, yaitu ketika terpenuhinya kebutuhan primer. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.